ke Jakarta International Velodrome. Seru banget karena ramai banget di sini. Satu tiket yang akan kita berikan hadir di hari ini, entah untuk Geek, entah untuk RRQ, strategi, mekanik, semua yang akan mereka adu. Yap. Sementara sekarang seperti biasa ya, di awal dari game masih cukup adem ayem, belum ada kejadian apapun, belum ada pergerakan yang cukup signifikan. Hanya saling bertukar sedikit dari masing-masing skill saja. Oke, untuk emblem. Seperti biasa ya, perbedaan dari kedua tipikal jungle physical dan magical. Belum mage. Dan juga ada fatal. Identik banget nih dengan Link yang bermain dengan vertical. Tapi pull yourself together ini penting banget nih untuk Ruby karena dependent banget sama spell. Dan untuk Lui juga nih, semenjak Super Prince dan juga Sang menggunakan pull yourself together, itu udah jadi pasaran emblem sih. Yang template Ini dia, Balo ya. Cukup berani, jauh banget dia maju ke arah terdepan. Tapi sudah ada Rins yang mencoba untuk tadi menangkap. Apabila tertangkap kayaknya akan ada sebuah pergerakan yang jauh lebih mengerikan, Lim. Tapi untuk di awal damage mereka masih kurang sih loh. Jadi nggak bisa untuk burst juga. Ruby, ini tipikal yang mungkin akan menjadi penjaga nantinya. Dan push damage dari Aboy. Sakit banget. Legend Jump, item pertama yang diprioritaskan juga oleh Rins. Ya kita tahu ya dari Chusin sendiri biasanya nggak langsung dijadiin. Legend Jump aja udah cukup. Oke. Dan Gops di bawah. Satu wave minion yang begitu nyata tadi udah berhasil diamankan. Dan dari part itemnya ya belum ada yang jadi, tapi di bagian tengah Hidok ada bantuan tadi dari Rins. Sementara Baloiski masih ada bantuan pula dari rekan-rekannya yang sekarang mereka semua sudah mulai tertuju di area mid itu sendiri. Dan Gops mundur sedikit, level 4 sudah diambil. Ya, setupnya akan mulai dari mid lane. Karena dari mid lah minion tercepat akan muncul. Tapi ke jungle. Oke, mereka bertemu. Mereka bertemu di area bawah barusan. Ya, tapi untuk level, make it. Dia lebih unggul, apalagi ngelihat dari orange buff yang muncul sesuai dengan patternnya. Sesuai dengan spawn dari turtle. Harusnya Geek Fam akan lebih cepat nanti kalau memang mau melakukan setup. Dan tipikal dari assassin ya, siapapun yang setup, harusnya dia yang rugi. Karena ya bisa di-play. Yap, sementara itu yang paling berbeda, Baloiski mundur sedikit, kehilangan cukup banyak SP di dalam tubuhnya. Dan sekarang ada pergerakan dari Rins, tapi terlihat Crimson Tiger dari keluar namun di pada berbeda. Daerahnya sudah mulai agresif. Apa yang dipaksa untuk mundur di tempat yang lain. Hanya sebuah hal yang begitu baik, Cabutan sekarang malah Baloiski menjadi korban dan Rins terjebak. Tapi terpencarlah sudah pertempurannya dan Rins menjadi korban pula. Tapi Idok bisakah dirinya bertahan? Ada Darren mencoba untuk bisa memberikan bantuannya. Hanya saja Gops dan Idok belum selesai cerita mereka. Dan Gops masih ingin lebih dikejar dan diusir jauh banget. Pasif dari Idok tadi dengan sedikit dash. Tapi turtle, waduh, Sekarang Dairon yang dikoreksi habis-habisan. Oke. Dan Geek mereka sangat-sangat agresif. Begitu baik, sedikit lagi bisa mereka mendapat keuntungan. Dan Geek berhasil mendapatkan karakter Turtle plus. Ada Dairon menjadi bonusnya. ya, objektif yang sangat jelas tadi dituju oleh Make It. Tidak peduli ada Idok yang sekarat, tidak peduli Dairon yang sekarat. Objektifnya adalah Turtle, so itu dia yang didapatkan oleh Geek Fam. Keuntungan di awal yang terlihat cukup jelas. Wah, itu mah udah untung banget buat Geek ya, Lim ya. Oke, dan ini dia calon prediction. 1, 2, 3, 4. 4 suara menuju RRQ dan 2 suara menuju Geek Fam. Yakin dan Papulung ya. Gak ada yang mau 4-0 nih. Gak ada ya? Gak ada, lu doang ya? Ya maaf, lu doang nih. Oke, Mike. Levelnya sama loh. Dia dapat turtle padahal. Tapi kalau patternnya selesai semua, levelnya 61. Jadi ya, udah ada Starling tadi udah langsung diamankan juga. Make it dan Gops masih anteng di bawah. Ini pertarungan yang harusnya keduanya susah untuk dapetin kill ya. Karena tipikal dari keduanya adalah badan. Bahkan kalau jungle-nya datang ke bawah, gua rasa tetap bakal susah kalau mau dapetin kill. Jadi poros mereka harus ada di rivernya. Kuasin river, invade jungle, siapapun bisa. Mobilitasnya lumayan cepat, Joy ataupun Link. Dan tipikal dari RRQ, jujurnya ya lebih ke cover. Yep. Dan nantinya apabila Idok juga bisa membuat sebuah momen ini enak banget loh. Tidak ada purify loh. Mungkin untuk Day One yang di Flower bisa menyelamatkan. Tapi yang lain, wah. Tapi jujur ya untuk ke counter Ruby maksudnya. Gue emang nggak setuju untuk purify karena posisinya tetap udah akan kelempar. Oke. Lalu di purify jadi kayak lumayan sia-sia bisa dibilang. Flicker opsi terbaik. Yep. Sementara sekarang mereka sudah mulai berkumpul lagi dari Amit. Akan seperti apa lagi? Geek sudah memberikan eksistensinya. Satu wave minion sudah dihilangkan. 20 detik menuju ke total selanjutnya. Ya, ini permainan yang sangat-sangat pasif di awal karena dua-duanya punya objektif farming. Wait, mulai. Dan itu dia. Sudah kita sebutkan tadi, tertangkap Basala sendirian. Baloiski dan dikeroyok habis-habisan. Selesai, tapi Aboy masih selamat.
pas banget ketika Turtle akan muncul. So setup dari RRQ harusnya lebih enak lagi. Apalagi ngelihat Sujin yang udah ngambil satu wave di bagian bottom lane. Level sampai saat ini masih 25 make it, tapi nggak bakal jauh karena dari Sujin juga masih bisa clear bawah lagi, masih bisa ambil purple-nya lagi. Yap, oke. Ada sebuah pancingan tadi sepertinya, tapi tertangkap basah dan I'm offended kembali. Akankah Aboy kali ini berhasil ditangkap, namun ternyata Rins. Satu weakness point lagi dan Tyra mencoba untuk bisa melakukan redam, tapi malah ada satu fish crack tadi di sangat selamat. Hanya saja untuk sekarang, 1 untuk 1. Terlalu dalam Dairon tadi, robos ke outer turret. Jadi hal yang nggak bagus, tapi Yap, itu dia, Baloyski. Tidok yang menjadi satu targetnya, tapi Rins mencoba untuk bisa menyelamatkan diri. 2 weakness point, bahkan 1 weakness point lagi dalam tubuhnya bisa saya terbuka, namun pada berbeda. Ada sebuah hal lagi dilakukan, Temple Sombret yang belum membuahkan hasil sejauh ini, tapi Sujin mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah satu player dan berhasil mendapatkan ke arah dari Kenzinski. wow, itu dia pertukaran dari Turtle yang kembali didapatkan oleh Big Fam. 1 point kill di tangan Sujin. Ini bagus banget sih untuk mengejar ketertinggalan gold dari RRQ. Karena Big Fam tadi unggul hampir 1000 gold, tapi udah ketarik lagi. Udah sama lagi dari goldnya. Dan ada satu auto parah tadi bagian atas yang udah berhasil dirubuhkan juga. Objektif yang tidak akan tumbuh kembali, Lim. Itu dia. Tidak ada debut pick ya. Oh, Ruby ternyata debut pick. Sebenarnya kalau Ruby identik dengan Widok juga. Kita nggak sekali ngelihat Ruby dan Widok untuk season kemarin. Oh, Flicker. Flicker sudah terlihat, hanya akan ada Crimson Beacon nanti yang bisa menyelamatkan pergerakan dari Rins. Informasi yang lumayan penting. Tapi ini dia, turret yang sangat rapih loh dari RRQ. Mereka mendapatkan 2 turret bahkan. Yep. Dan Dairon mencoba kembali. Bagaimana setup yang akan dia lakukan? Tapi mendadak ada Baloyski mencoba untuk bisa bantu area dalam dan listrik yang dikeluarkan dari Kenzinski. Masih mencoba untuk bisa membuka dari weakness point yang dimiliki. Dan itu dia akan tak bisa terbang. Namun ternyata satu weakness point lagi dari dia. Cross pop tank. Dan cross pop tank sudah berhasil dinyalakan. Idok dan terpisah idoknya diselesaikan. Tapi hanya Idok loh yang menjadi korban. Ini keunggulan masih jelas untuk RRQ dan midnya akan coba untuk dibombardir juga. Toy bersama dengan Rins akan paksa. Oke, ada perbedaan satu level. Dan ini dia pergerakan dari Make It mencoba untuk maju. Tidak, mundur kembali Make It. Oke, reset kembali tapi 1000 gold dikantongi oleh RRQ. Masih menunggu nih diversion mungkin nanti. Dan audience prediction 74% suara. Wow, cukup banyak. 26% berbanding 74 ya. Buset. Mengerikan jauh banget jaraknya ini. Itu dia, tapi ini hanya prediksi kawan-kawan. Ya semuanya tergantung dengan playernya, strateginya. Untuk Farlane jujur ini bisa di kontes karena Joy juga tipikal yang bisa cover untuk Farlane. Oke. Mobilitas pasti menang Link, tapi hati-hati damage outputnya itu menang Joy. Dan di area dari Lord sudah terlihat ya, Lord akan menunggu siapa lagi yang akan memiliki dari Lord tersebut. Masih menunggu diversion sih gua. Karena ya kita tahu diversion ini bisa digunakan sebagai defensif ataupun sebagai ofensif. Bahkan untuk winning jauh itu bisa dikontrol juga dengan diversion. Oh ini udah bonus. Setengah HP lumayan banget nih. Ya. Ini belum bisa cover ya di area dari Lord ya. Sementara Kenzinski masih di area tengah. Ada sebuah camp yang memang terlihat ya terkumpul karena beberapa player tadi dari RRQ. Dia kan adu threat damage dulu mungkin. Oh my god, Holy Crystal. Mau lihat 1 kali rhythm of Joy. Hilang seberang. Hey, I'm offended ya. Berhasil mendapatkan Karagops tapi bukan target yang tepat. Hanya saja ada Baloyski di bagian belakang, tapi Baloyski belum juga mengeluarkan karena fisik yang dimiliki. Dan sedikit lagi dari crossbow tank udah langsung dibuang begitu saja. Kenzinski sudah mulai mengudara. Siapa yang akan menjadi korbannya? Dan tidak ada daerah dalam pertempuran tersebut. Namun sejauh ini ada tempo sampai udah langsung dibuang. Tapi Sujin kehilangan dari pertama. Bisa mempertahankan ini dan tidak bisa. Sujin tertangkap dan berhasil diamankan oleh Geek. Geek mendapatkan kutukan yang berlimpah. Lord bisa jadi kemungkinan besar menjadi milik mereka. Harusnya free Lord untuk Geek Fam. Baloyski lagi-lagi Baloyski. Dimulai dengan conceal, cancellation. Tidak bisa bergerak sama sekali. Sujin tertonjok tadi dari Baloy. Wah itu nikmat banget Baloy, luar biasa pergerakannya. Dia menunggu, dia menanti. Ini ada duren runtuh, duren jatuh, gas sampai bawah. Siap kapanpun dibutuhkan. Itu dia Baloyski. Tapi jujur Holy Crystal dari Make It ini menjadi penentu loh. Damage yang sangat-sangat sakit. Damage yang gak bisa ditahan lagi. Oke, kalau untuk Kenzie mungkin memang masih butuh item lagi. Ya. Karena dia menuju ke arah Malefic Gun ya. So, damage-nya ada, range-nya ada, attack speed-nya ada. Tapi untuk damage-nya masih kurang. Next item, kalau mau defensif, Wind of Nature bisa. Tapi kalau mau agresif, ya kenapa nggak langsung ke arah defense? Ya, sebelum ada perpindahan yang cukup terlihat ya, cukup agresif nih, cukup ofensif nih dari Aboy nih. Ya, masih belum ada agresif. Masih Contohnya, santai dia.
Tapi sekarang coba dimulai. Oke, ini para berbeda. Ini dan Sutsujin didapatkan kembali. Wow, satu buah hal yang mereka tuju berhasil diambil. Kick. Mereka mendominasi. Ini Baloyski on fire sih. Karena memang benar-benar tahu nih kemana targetnya, flickernya, dan defensif dari RRQ. Masih ada holy defense. Pada ngeliat, aduh sakit banget. Make it mundur kembali. Hampir tadi nggak tertahan. Tapi dari pasif holy defense ini yang membuat RRQ harusnya masih bisa defense. Masih cukup tenang juga. 4.000 gold. Ini perbedaan gold yang lumayan banget sih untuk menit 10. Tapi bukan yang nggak mungkin untuk dibalikin. Satu team fight aja, satu kali wipe out. Gua rasa ini bisa langsung menukar nasib dari ketertinggalan gold jadi unggul. Oke, boy, aman saja tadi. Masih aman ya. Untuk saat ini akan turun dari temponya, akan kembali ke pattern farmingnya terlebih dahulu. Mungkin sekitar 1 menit karena Lord masih di 70 detik lagi. Wah, di zoning habis-habisan. Sementara sekarang area defensif yang semakin mengecil. Tapi Dok dalam keadaan sangat berbahaya dan itu dia. Ada pergerakan dari Gops yang cukup baik. Udah langsung dinaikin, ditambahin lagi bebannya sedikit lagi. Dan Sita berhasil untuk mendapatkan lagi ke arah Hidung. Tapi Gops udah langsung terlihat. Gops tidak ada untuk kali ini. 4 melawan 4. Rins mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah Aboy. Tapi masih terlalu sulit. Kenzinski akan menggantikan posisi dari Aboy. Tapi mereka, hey, Aboy masih ingin lebih. Nyaris banget tadi. Tapi pertukaran jadi nggak adil karena Gops ditukar dengan tim Dok nomor tukar experience dapat susah. Nggak dapat. Nggak dapat. Berhasil diambil Make It ya. Ya masih dipegang oleh Make It. Masih aman. So far gue ngeliat dari Farlane-nya nggak terkontrol lumayan rapi ya. Mungkin karena dari kick dia punya diversion. Dia bisa nge-ganking. Sutsujin satu hal yang pasti. Baloy bisa ada dimanapun. Dari segi item pun kelihatan endless battle nih masih menuju ke item ke-3. Sedangkan Make It udah selesai di item ke-4, perbedaan 3.000 gold. Yep. Oh, ini 5.000 berarti 3.000-nya ada di Make It. Ini Ada Russian. ini paling lain. Tersoblat terpaksa dikeluarkan. Kabur untuk kali ini. Tidak sakit juga itu. Itu pasifnya masih nyala atau habis itu. Rotation, diversion ya, duality ya, bikin darah dari Sutsujin langsung hilang setengah HP. Tapi ya mungkin Sutsujin udah sadar ya, bisa ada kejadian yang sama entah itu top lane atau bottom lane. Dan Lord ini setup cepat loh, ya dia masih di atas. Dipercepat oleh Jig. Mereka sangat ingin mendapatkan Karolo tersebut dan Lord jangka menjadi milik siapa dan Lord menjadi milik Jig. Bisa menjadi korban, menjadi keuntungan lagi untuk Jig. Siap untuk terbang dan ini waktunya. Cross Bomtek dari Kenzinski mendapatkan serangan direct, bahkan mereka mendapatkan satu player lagi. Dan mereka masih ingin lebih. Ada Sutsujin tapi sampai dikeluarkan. Tapi apa yang kali ini menjadi nilai tukar tapi tidak. Dan ada Sutsujin pun menjadi korban dan Jig benar-benar mendominasi. Menyisahkan Toy seorang diri. Mampukah RRQ bertahan? Respawn time memang cukup cepat, tapi mid lane tetap dibombardir. Oke, hanya tinggal menunggu satu Lord kali ini datang. Dan mereka pun harus menahan lagi tempo permainan ini. Wah, ini mendominasi dengan sangat jelas Geek Fam. Mereka di awal mungkin tidak terlalu kelihatan, tapi masuk di mid game, masuk di late game, mereka pegang semua keunggulan, temponya, goldnya, zonanya, semua di tangan Geek Fam. Yap. Pada akhirnya ada satu diversion yang emang benar-benar ofensif banget tadi Lim. Berhasil, Ya. walaupun harus menukarkan Aboy juga di situ. Itu sih, karena oke. bayarannya Sutsujin juga kan. Yap. Dan Lordnya akan di-slow push dari bagian bottom lane sementara. Untuk para sendiri mereka nggak punya high ground defender yang pasti. Mereka harus sedikit hati-hati dan berapa tuh. Terlihat, Isaac langsung disenggol langsung. Sakit banget loh itu Magic. Dan ini yang mulai masuk. Ya, di tempat yang lain. Lord sudah berhasil masuk ke dalam area defensif dari RRQ. Pergerakan dari Baloy. Akankah ada satu flicker dan juga Fisker karena sesaat lagi spellnya tidak akan menyala. Ini harus benar-benar menunggu momentum itu. Yang itu dia Vendor udah berhasil dilakukan, tapi Kenzinski-nya pun masih berhasil menyelamatkan diri. Masih cukup aman. Tapi lumayan deg-degan. Karena tersisa seberapa foto dari FC-nya tadi. Satu buah dash sonata. Memang ada Haskell di posisi dari Kenzinski sekarang harusnya dia bisa untuk recover lagi HP-nya. Tapi nggak ada minion sama sekali, nggak ada creep sama sekali di jungle. Jadi ya, RRQ masih bisa bertahan. Yap, mereka masih bertahan, mereka masih bisa untuk melanjutkan lagi pertempuran ini, tapi Gops harus mundur. Aimo Fender dikeluarkan, Gopsnya dikeroyok, dan sekarang ada diversion dikeluarkan. Akankah mereka mencoba untuk bisa membalikkan keadaan di mana sekarang Mekitnya mulai masuk ke area dalam, tapi Rinca pun masih berhasil selamat. Mekitnya mencoba untuk bisa kabur, Mekitnya selamat untuk kali ini, tapi Tyron dihancurkan 1-1
satu dari masing-masing XP. Nah, pertukaran yang terlihat kembali RRQ. Mereka memanfaatkan kesempatan di mana Gox tertinggal sendiri. Tapi diversion yang begitu baik dan applause untuk Aboy. Aboy yang melakukan zoning tadi ke arah Sutsujin. Gak bisa bergerak dari Sutsujin, memilih untuk mundur aja tadi. Gak bisa ngapa-ngapain lagi dan jangan lupa. RRQ, mereka bisa memanfaatkan kesempatan sekecil apapun misplay dari Geekfam itu bisa menjadi kelas. Tapi Geekfam, late game biasanya punya Geekfam. Yap. Mereka kayak udah terlatih untuk berada di area lane gitu ya. Mereka terbiasa bahkan. Bahkan kita tahu dari season kemarin Geekfam ini ya the defender, dia yang bagian bertahan. Gold distribution yang tidak berbeda jauh dari kedua mid lane. Ya karena tipikal utility juga sih, set utility. Ya tapi Lord, sakit banget dari Sonata tadi terlihat. Make mundur kembali, Lord. Ditarik ulur dulu. Ya dan ini nggak boleh terlalu komit dari keduanya, nggak punya hero yang bisa Lord Dance. Gak ada yang kuat tahan, tapi Konsil itu. Oke, Konsil. Sementara sekarang Aboy yang tertinggal. Ada Darren tadi mencoba untuk bisa mendapatkan karena satu orang tersebut, tapi Flicker sekarang udah usah dikeluarkan pula. Aboy yang terbelakang basah di bagian belakang. Swap yang terkerja Black Winter, tapi masih ada Winter Crown. Yang sudah terlihat. Jetsinski jambut masih berjuang, ada Wewa di dalam tubuh yang udah usah dikeluarkan. Dan sekarang Sutsujin karena pada berhasil diambil lagi, kerugian lagi. Dan sekarang keuntungan. Triple kill Jetsinski menunjukkan bagaimana kelasnya. Lagi-lagi Toy, seorang diri yang tersisa dengan respon time yang cukup lama. Geekfam, mereka akan paksa. Satu wave mida di bagian bawah. Akankah